gitu Bang. Kemarin nggak pakai kacamata, soalnya tuh kurang Oh, deket juga gitu. iya 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 iya. Saya baru tahu juga dari Mbak kemarin itu sholat jenazah ada sujud masalahnya. Iya, baru Kan aku udah tahu pernah saya dari bilang dari ya. dari Mbaknya. Ya, aku udah pernah bilang, aku nggak pernah nyolatin Eh, jenazah, jadi kurang paham gitu loh, i, Bang. i. Terus kalau kalau wudhu ada berapa rakaat tuh wudhu? Wudhu nggak ada rakaat kecuali Oh, nggak ada sholat. rakaat ya, iya iya iya. Terus ada berapa rukunnya? Salah saya. Apa itu? Rukun. Rukun wudhu ada berapa? Oh, rukun. Oh oh Rukun wudhu. oh oh. Bang, ntar dulu ke tema dulu deh. Berhenti sembah Iya iya manusia iya, ke tema maksudnya dulu gimana? ya. Oke lah kalau kayak gitu. Maksudnya gimana? Berhenti sembah manusia. Oh, begini ya. Yesus. Saya mau buktikan dulu dari beberapa pertanyaan saya yang kemarin, Mbak ya. Hmm, Saya boleh tanya di awal dulu sama Mbak ya? Boleh ya? boleh. Boleh. Nah, gini Mbak ya. Saya bertanya kemarin itu apakah manusia di Kristen itu ciptaan gitu? Kalau memang Yesus ciptaan, ibarat dia itu karena dilahirkan dari rahim Bunda Maria ya. Cuman Hmm. sepenuhnya bukan manusia karena Hah? menurut penelitian iya, karena kromosom Yesus itu kan kromosom manusia itu terdiri dari 23 Oh, pasang. Bahkan terus? Yesus ini setelah diteliti itu 23 kromosom dari manusia dan 23-nya dari eh, ilahi gitu loh Bang. Loh, kok kromosom kromosom Tuhan bisa diketahui? Iya, ada Ini ada kok ini ada bukti manusia penelitian. manusia sakti kayak gimana kromosom Tuhan bisa diketahui, Mbak? Iya, ada Iya Bang. iya iya iya, Jadi makin aneh jadinya kalau kayak gitu. ini sudah ada penelitian di YouTube Bang, gitu. Oh, Ada oh. buktinya juga ada Loh, gitu. Setelah gimana diteliti. cara meneliti kromosom Tuhan, Mbak? Ada penelitian dari luar negeri bang, dari di YouTube ada kok, ada, buka aja Waduh, gitu. waduh, waduh, baru dengar pula saya, teman-teman. Kromosom Asli, Tuhan ada bisa yang neliti ya. ada bang. Dalam sebuah debat terbuka, Ustadz Yusuf PI terpaksa menahan tawa ketika mendengar pernyataan mengejutkan dari seorang murtadin yang mengaku memahami ajaran Kristen wanita tersebut, mengklaim bahwa Yesus, setelah diteliti, memiliki kromosom Tuhan. Mendengar itu, Ustadz Yusuf sontak terpingkal. Bagaimana mungkin manusia bisa meneliti atau mengidentifikasi kromosom Tuhan? Konsep ketuhanan seperti apa yang bisa dianalisis dengan cara demikian? Momen ini bukan hanya mengundang tawa, tapi juga mengungkap betapa pentingnya memahami keimanan dengan akal sehat dan dalil yang benar. Simak perdebatan lengkapnya, karena logika yang goyah bisa runtuh hanya dengan satu pertanyaan sederhana. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini agar bersama-sama kita berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Terus memang Yesus, Eh, Tuhan Yesus itu berwujud seperti manusia, tapi dia itu tidak mempunyai dosa gitu loh, beda iya. dengan manusia gitu. Ya, Jadi memang pertanyaannya gini, Mbak. Ya, pertanyaannya mm, kayak gini di awal. Apakah manusia itu ciptaan? ciptaan. Nah, apakah Yesus itu manusia? Kalau dari fisik manusia, Manusia. Berarti Yesus manusia ini ciptaan. ia memang diciptakan untuk Oke. ya untuk menyelamatkan. Baik, sekarang pertanyaan akhirnya, berarti Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan. Jadi memang Yesus diciptakan itu untuk ini bang, apa ya Waduh, istilahnya menyelamatkan. Mbak, bukan itu. Dia Jawab memberi pertanyaan suri saya bukan tauladan di itu. dunia gitu. Bukan Gitu itu memberikan. pertanyaan saya, perhatikan. Berarti Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan gitu. Ia memang disebut dengan Tuhan karena dia adalah Mesias. Ciptaan atau bukan? Ketawa sendiri dia. Bodrek udah. Iya, Ayo. kalau dibilang ciptaan, ciptaan bang. Iya, Emang. berarti Kristen menuhankan ciptaan. Kalau mau jujur ya jujur aja gitu. Kenapa takut?
Iya, makanya beriman gitu harus jujur, Mbak. Nggak bisa kita akal-akali iman itu. Eh, Sekarang Mbaknya naik. Kira-kira ada pertanyaan apa itu? Ada Bang, ada pertanyaan dari saya. Apa tuh? Saya memang dulu saat Muslim itu maksudnya wanita itu menentang ajaran poligami Bang. Oh, baik. Apa yang Anda permasalahkan dari poligami? Permasalahan dari poligami ya perasaan sebagai seorang wanita sakit dong gitu kan. Baik. Mm. Lalu? Ya sakit dong, lalu ya nggak terima aja gitu kan. Gitu. Baik. Kenapa kok malah diajarkan gitu loh. Mbak, saya jawab dulu ya, sampai selesai baru Anda tanggapi ya. Boleh. Pertama, Mbak, poligami itu banyak syaratnya di dalam agama Islam. Yang perlu Anda ketahui, Islam hadir membatasi poligami. Karena di ajaran-ajaran sebelumnya, Yesus tidak pernah menyinggung poligami, Yesus tidak pernah melarang poligami. Apalagi di ajaran sebelum Yesus, Salomo istrinya 700, Gundik 300, Daud 700 istrinya. Makanya Yesus tidak ada menyinggung masalah poligami, tidak ada membatasi masalah poligami. Maka Islam datang membatasi poligami. Ayatnya di mana? Ayatnya di dalam Quran surah An-Nisa di ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Batasnya limitnya 4. Tapi kata Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak bisa adil, wajib menikah satu saja. Jadi ajaran Islam datang mewajibkan manusia membatasi poligami dan menikah satu saja. Itu ajaran Islam, membatasi. Islam datang agar laki-laki menikah satu saja. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah poligami, Mbak ya, poligami itu sangat erat dengan Kristen dan sangat penting bagi kekristenan. Kenapa saya bilang poligami ini sangat penting bagi Kristen? Karena Yesus moyangnya dari hasil poligami, Mbak. Kok bisa? Lah, nih saya ceritakan sama Anda ya. Yesus itu moyangnya dari poligami. Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba ini ada yang mengatakan istri kelima, ada yang mengatakan istri ke-8, ada yang mengatakan istri ke-12 dari Daud. Dari Berseba menurunkan Salomo. Dari Salomo menurunkan Joakim. Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Andai moyangnya Yesus tidak berpoligami, hari ini Kristen nyembah tiang listrik. Dongeng dari mana? Bukan dongeng, itu data dari kitab Anda. Silakan Anda buka apa yang saya katakan. Daud Mana? Dibuka berpoligami. Ya, Daud berpoligami dengan Berseba. Nih ya, sebentar ya. Saya sambil. Jadi Mbak ya, ajaran poligami itu sangat penting bagi Kristen karena Tuhannya dari hasil poligami gitu. Ya, kalau keturunan Yesus itu tidak mengajarkan poligami, Berseba tapi dia monogami. sampai Maria. Tuh. Coba Anda klik aja di Google ya. Bang, keturunan Berseba. Aku mau nanya. Apa Kalau tuh? misalkan Tuhan Yesus mengajarkan poligami, halo? Iya. Kalau misalkan Tuhan Yesus mengajarkan poligami, kenapa Tuhan Yesus setia? Setia. Mengapa? Mbak Iya, nggak mengapa? tahu. Mbak nggak tahu dari penelitiannya Cynthia Jacobo Pisi itu Yesus poligami, nggak tahu. Poligami dari Ini? mana? Menikah juga mana ada dia Yesus menikah? Iya, kalau di kitab Anda jelas. Kalaunya di Yesus dikatakan poligami atau menikah, kabur Kristen bubar.
Nih, bentar ya Mbak ya. Nah Mbak, di kitab ini penelitian dari Kristen sendiri ya, yang judulnya gini Mbak ya. Nih ya, yang judulnya Mana aku tunjukin coba datanya, aku tunjukin kalau Nih. Yesus itu mengajarkan poligami. The Jesus Family Tom, makam keluarga Yesus. Penelitinya Simcha dan Charles, Yahudi dan Kristen, bukan Islamnya, bukan Islam. Oke. Jadi menurut mereka di sini, Mbak ya, bentar. Di sini mereka melakukan penelitian tuh ya, dari makam-makam peninggalan sejarah. Nih, makam Yesus ya. Ternyata Yesus punya 3 anak 2 istri. 3 anak 2 istri dari mana? Nah makanya ini menurut penelitian ngarang mereka. Kalau mbaknya nggak sepakat silakan bikin buku protes mereka gitu ya. Nah kayak gitu Mbak, penelitian mereka, penelitian dari Kristen sendiri mengatakan seperti itu. Enggak, Ya mana ada, bukan dari Islam, bukan Mbak, Enggak bukan. ada, mana ada. Aduh. Enggak ada. Yesus itu tidak pernah mengajarkan poligami, bahkan monogami. Iya. Nah, terus saya mau nanya juga, kenapa Apa tuh? itu kan istri Nabi Muhammad pertama kan Siti Khadijah itu kan beragama Kristen. Kata siapa? Iya, orang aku Kata juga siapa? Sok tahu beragama Kristen. Nah, terus setelah Nabi Muhammad datanya di mana itu? Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Di mana Diangkat jadi datanya? nabi, langsung Ibunda banyak Ibunda banget. Sayyidah Ibunda Sayyidah Khadijah agamanya Kristen itu di mana datanya? Karena apa Bang? Karena setelah saya baca juga itu ternyata kan di dalam Ka'bah yang biasa orang ini sembah apa ya? Apa ya namanya? Apa itu namanya? Naik haji biasanya Ka'bah di dalam naik haji. Ka'bah itu, Terus? Itu kan ada kayak tanda ada ada Yesusnya gitu. Itu dari YouTube sih. Di mana? Di mana? Di dalam Ka'bah Di Ka'bah ada Yesus. Ada. Jadi ceritanya itu Itu Anda dapat info dari mana? dari YouTube Bang. Kacau. Iya. Dapat info dari mana? Aduh. Iya, emang ada kok buktinya ya. Nanti saya kirim deh. Aduh. Nah, itu Iya. itu tidak boleh dibuang, tidak boleh dihancurkan karena menghormati istri pertamanya beragama Kristen gitu loh Bang. Mbak, ini saya bantah dulu ya. Saya tahu ya kitab yang Anda maksudkan itu. Kitab itu adalah kitab yang ditolak oleh umat Islam dari penelitian ya, dan bertabrakan dengan hadis. Rasulullah ketika membebaskan kota Mekah ya, di dalam Ka'bah itu beliau perintahkan untuk semua gambar dan patung dihancurkan. Kagak boleh ada gambar dan patung di dalam Ka'bah. Yang dihapus itu adalah karikatur di dinding Ka'bah, yaitu Nabi Ismail dan Ibrahim. Kagak ada Yesus. Dari mana Anda dapat info ada foto Yesus di Ka'bah? Jangan ngarang. Makanya Islam itu nggak bisa dikibulin, Mbak, karena mereka punya literasinya. Nah, berkaitan tentang ini tadi ya, berkaitan Bang, tentang ini. Jujur saya bentar, ya. Mbak. Data yang Anda minta tadi sama saya gitu ya. Benar. Nah, Anda bisa lihat ya. Di sini Daud ya. Daud menurunkan Nathan, Salomo kan, sampai Yusuf, sampai Maria, sampai Yesus. Daud ini keturunan menikah dengan siapa dia? Berseba. Ya, Berseba menurunkan Salomo. Salomo sampai menurunkan Maria dan Yusuf. Ya. Yusuf dan Maria menurunkan Yesus. Makanya kata saya ya, poligami itu sangat penting bagi Kristen karena Tuhannya hasil dari poligami gitu. Terus kalau misalkan Abang bilang kalau berarti sembah manusia, kenapa Islam juga cium-cium batu?
cium batu. Baik, baik. Iya. Mbak, Islam cium batu itu apakah mereka menyembah? Itu kalau lagi di Mekah itu, Ya, coba Anda cium suami Anda. Apakah Anda nyembah suami Anda? ya setidaknya kan Bentar kayak dulu, saya tanya dulu logika Anda. Anda cium suami Anda. Apakah Anda menyembah suami Anda? tidak Ya mencintai. tidak berarti, Mbak. Berarti yang namanya mencium itu bukan menyembah berarti. Gitu aja kan beres logikanya. Oh. Ya, kalau memang kalau misalnya dibilang Yesus manusia, kenapa dia naik ke surga, Bang? Maksudnya dia sudah dibunuh, mati, 3 hari bangkit gitu. Manusia mana bisa seperti itu? Baik, Mbak, ada juga orang kudus yang banyak bangkit, Mbak, di kitab Anda. Matius 27 nomor 52, banyak orang kudus bangkit selain Yesus. Ya, kalau ukurannya bangkit gitu. Terus Yesus naik ke surga itu orang lihat dari mana? Pakai teropong apa emang? Kan gak masuk akal. Orang lihat Yesus naik ke surga. Emangnya ada manusia yang bisa lihat surga pakai teropong apa? Kalaunya bahasa asli kitab Anda itu, Mbak, Yesus itu naik ke langit. Bahasa teks asli Yunaninya adalah oranon. Sedangkan surga, bahasa Yunaninya adalah paradiso. Jadi Yesus itu naik ke oranon, naik ke langit. Kalau dikatakan Yesus naik ke langit, ya banyak saksi matanya, itu oke lah, ya. Karena orang melihat Yesus naik ke langit, bukan naik ke surga. Kalau ke surga orang lihat surga pakai apa? Teropong apa coba? Nggak masuk akal kalau ke surga. Ya, nggak ada yang bisa lihat surga. Gitu. Coba kita beriman itu pakai akal waras gitu loh. Ya itu, Mbak. Tadi kan sudah saya kasih tahu Yesus poligami, ke Kristen sangat penting poligami. Terus Yesus naik ke langit bukan ke surga gitu. Lagi pula kan Mbak, ya di hadis kan ada tuh ditemui hadis ya Nabi Muhammad yang membuka pintu surga pertama kali. Kalau katanya Yesus naik ke surga, sekarang belum dibukain Nabi Muhammad berarti ya. Ngambang, berarti itu Yesus, Mbak, masih di langit gitu. Kalau dibilang Yesus itu mengajarkan poligami itu enggak. Memang nggak ada, Yesus memang nggak ada menyinggung masalah poligami. Nggak ada menyinggung masalah poligami. Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah menyuruh poligami. Yesus tidak pernah membatasi poligami. Ya, jadi Gitu. Yesus memang mengajarkan apa yang diberikan kita di dunia ini gitu loh, Bang. Perilaku yang ada di dunia ini gitu. Dia mengajarkan seperti itu gitu loh. Makanya Islam datang mengatur poligami, memberi ketetapan dan syariat untuk poligami sangat ketat, susah, Mbak. Ya, dari semua Muslim di dunia ini ya berapa miliar laki-lakinya? 0,00000 berapa yang poligami? Kan gitu. 0,00000 berapa kan kayak gitu. Enggak semua laki-laki Muslim poligami, enggak. Poligami itu hanyalah sebuah solusi, Mbak, ya, opsi atau pilihan ya jika suatu keadaan yang memaksa. Contohnya ya kita menikah, ya saya menikah nih dengan perempuan, ternyata istri saya mandul. Ya mandul, tidak bisa mempunyai anak, diponis. Lalu karena saya pengen punya keturunan, saya minta izin sama istri saya ya untuk menikah lagi agar mendapat keturunan dengan wanita yang lain gitu. Hanya opsi gitu. Kalaunya bagus-bagus aja, saya menikah dengan seorang wanita, wanitanya melahirkan, ekonomi bagus, apa alasannya mau poligami? Apa alasannya coba, saya mau tahu. Kan gitu. Loh, tapi memang akhirnya sekarang kan banyak disalahgunakan gitu loh, Bang. Banyak disalahgunakan sama orang kayak gitu, sama laki-laki gitu. Karena ajaran tersebut. Jadi sekarang tuh banyak laki-laki yang menyombongkan diri tahu gitu. Banyak laki-laki yang menyombongkan diri mentang-mentang dia bisa nikah lebih dari satu karena ajaran itu dari Nabi salah kaprah, Mbak. Ya, kalau orang poligami itu laki-laki yang merasa finansialnya kuat ya,
lalu dia berpoligami, salah kaprah dia kayak gitu. Seharusnya dia berpoligami selain finansial kuat, juga ilmu agama mumpuni gitu. Atau alasan yang kedua, Nanti kalau aku bilang kayak gitu, jawabannya oknum. Mana bisa? Oknum. alasan yang kedua, Mbak ya, alasan yang kedua, kalau itu diperlukan atau hanya sebuah opsi gitu, baru. Jadi kalau Islam itu memerintahkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah satu saja gitu. Makin dipersusah Islam, Mbak, poligami itu. Kalau dulu, kalau zaman para nabi dulu, kalau mau menikah aja. Bangsa Arab aja dulu waktu Nabi Muhammad diutus, istrinya ada yang sampai 20. Yang penting dia uangnya kuat gitu, istrinya sampai 20. Turun ayat itu, wah dipangkas semuanya. Gitu. Terus saya mau nanya lagi, kalau di iman kita kan memang kayak istilahnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu adalah kan takdir Tuhan ya, ibaratnya mempersatukan adalah Tuhan. Bahkan yang memisahkan juga kita adalah Tuhan juga, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tapi kenapa di Muslim itu malah sengaja dia ada fasilitas pengadilan agama untuk bercerai, gitu loh. Baik. Itu kenapa? Baik, Mbak, pengadilan agama adalah administrasi negara yang disahkan oleh negara, kan kayak gitu. Agar tercatat di negara bahwa mereka suami istri, kan kayak gitu. Pengadilan agama itu juga sebagai solusi untuk membela perempuan, ya. Perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki. Mereka mempunyai hak perempuan itu ya untuk apa? Membela diri. Ya, ibaratnya begini, Mbak. Kalau di tempat Anda ya tidak boleh bercerai. Ada seorang laki-laki, contoh nih ya, contoh saya aja ya, ibaratnya menikah dengan Mbak ya, kayak gitu ya. Habis itu saya setiap hari saya pukul Anda, saya tidak kasih uang Anda, kan kayak gitu. Tiap hari Anda saya hajar gitu. Tapi Anda nggak bisa cerai, gimana solusinya? Apakah Anda nikmati aja sampai Anda mati saya pukulin? Apakah Anda nikmati aja saya kagak kasih uang, kagak kasih nafkah gitu tiap hari kepada Anda? Tiap hari saya pukulin Anda gitu. Itulah kenapa adanya pengadilan agama, agar wanita dengan walinya bisa mediasi dan mempertahankan pernikahannya melalui pengadilan agama. Di situ kan nanti di pengadilan agama suaminya dicecar. Kenapa kau selalu pukul dia tiap hari? Kenapa kau tidak nafkahi dia? Padahal itu tanggung jawabmu. Itu untuk menghormati perempuan. Pengadilan agama itu. Perempuan aja yang dibela gitu. Kadang kalau misalkan dia si pihak laki-lakinya dia berani membayar advokat gitu ya, pengacara gitu, pasti akan diselesaikan gitu, apapun itu alasannya. Ya kan kalau mereka sudah dimediasi tetapi tidak bisa juga untuk melanjutkan rumah tangganya, daripada yang wanita selalu tersiksa tiap hari dipukul, tiap hari dikasih lapar, gimana solusinya? Mau nggak mau ya dipisahkan karena udah nggak cocok lagi gitu. Kan kayak gitu. Beda dengan Kristen. Masa dengan Kristen setelah menikah ya boleh bercerai kecuali berzina. Ya kalaunya kayak gitu tiap hari dipukulin tiap hari, terus ditendang tiap hari, dikasih lapar tiap hari. Kagak boleh perempuannya mengajukan cerai. Nikmati aja ya kalau kayak gitu ya. Setiap hari dipukul suami, nikmati aja berarti gitu, nggak ada solusi. Kan gitu. Itu pengadilan agama dan Islam itu memberikan solusi gitu untuk kehidupan manusia. Karena manusia ini derajatnya sama baik laki-laki maupun perempuan di mata Allah. Yang beda itu hanyalah seorang hamba yang membedakan adalah takwanya, bukan jenis kelaminnya gitu. Ya sebenarnya sih semua itu tergantung manusianya ya Bang. Kalau memang dia takut Tuhan gitu, dia yang orang yang beriman, sebenarnya akan melakukan hal tersebut gitu. Menurut saya gitu. Ya betul, tergantung orangnya Mbak. Apakah dia mengikuti aturan Tuhan atau enggak, gitu aja sih sebenarnya.
Ya kan kalau gini, aturan Tuhan, sholatlah kamu, ya, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'araki'in, kata Allah Subhanahu wa taala. Terserah kau mau sholat, mau kagak gitu. Allah tidak perlu ibadah kamu gitu. Tapi ibadah kamu itu untuk kamu sendiri nantinya. Kan kayak gitu. Jadi Allah nggak perlu dengan makhluknya, nggak perlu mau makhluknya beribadah atau enggak, tidak menurunkan derajat dia sebagai Tuhan, enggak gitu. Tapi ibadah itu untuk kita sendiri, kebaikannya akan kembali kepada kita, ya, bukan untuk menyenangkan Allah, bukan. Gitu Mbak. Jadi seperti itu. Maksudnya menyenangkan Allah gimana? Iya, ibaratnya itu gini ya, kita disuruh menyembah, kita sholat, lalu Allah senang. Enggak, Allah nggak perlu ibadahmu gitu, nggak perlu. Tergantung kamu aja, kamu mau ibadah atau enggak. Sekarang Allah udah kasih dua pilihan, kau mau ke surga atau mau ke neraka. Udah diberi juga jalannya. Kalau kau mau ke surga, ikuti Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya, ikuti ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Udah dikasih jalurnya. Ada juga Allah kasih jalur, ini neraka, ya, ini neraka, jalan ke neraka. Silakan kau mau hidup semau kamu tanpa aturanku, silakan aturan kamu pakai. Kamu mau zina kayak, mau menyembah tiang listrik kayak, ya, kayak gitu. Allah nggak perlu kamu gitu. Mau menyembah atau tidak kamu, ya, itu nggak penting bagi Allah, nggak menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan, kan kayak gitu. Nah, apabila kamu mau hidup semaumu, ya, terus kamu mau zina, mau poya-poya, mau apapun di muka bumi, silahkan kata Allah, karena tempatmu nanti di sini. Kita diberi kehendak bebas, ya. Silakan kita memilih jalan yang mana. Kalau mau jalan ke neraka, ya suka-suka kau, kan kayak gitu. Iya Bang. Cuman kalau misalkan aku mengikuti ajaran nabinya yang nikah berkali-kali, aku nggak mau. Nggak mau nikah dong, berkali-kali. Gitu. Baik Mbak, tadi kan saya udah bilang fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kata Allah, ketika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja, nggak ada menikah berkali-kali. Tapi kan, nggak ada. kan sekarang tanpa adil pun banyak yang berperilaku seperti itu Bang, karena ajarannya, mengikuti ajarannya gitu loh. Ya gini, bukan masalah dia mengikuti ajarannya, dia kagak paham ajarannya Mbak. Bukan yang salah itu ajarannya, tapi yang salah itu manusianya. Udah tahu poligami itu untuk opsi, ya, untuk opsi, untuk sebuah pilihan karena keadaan, ya, bukan karena nafsu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, istrinya masih ada, sehat, bisa menurunkan keturunan, ekonomi bagus, lalu dia berpoligami, kan kayak gitu. Alasannya nggak ada, artinya orang ini nggak paham gitu, nggak paham dengan ajaran agamanya. Bukan ajaran agamanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Gitu, orangnya yang salah. Poligami nggak ada yang namanya adil. Selama ini saya tahu tuh nggak ada yang namanya adil. Itu. Keadilan tuh nggak ada. Mbak, udah tahu itu kosakatanya fa in khiftum. In khiftum itu diterjemahkan ulama, hampir tidak ada manusia yang mampu adil. Gak bakalan, kata ulama. Gak mungkin manusia yang in khiftum, gak akan yang mampu adil gitu. Kecuali para nabi. Itu terjemahannya tuh, ya, dikritisi oleh para ulama. Jadi perintah Allah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kamu tidak mampu berlaku adil dan kamu tidak akan bisa adil, kata ulama, maka menikah satu aja. Yang mampu adil itu adalah Allah, Rasulullah dan para nabi gitu. Hanya itu yang mampu. Gitu, ada kritiknya Mbak. Jangan preming-preming di Islam boleh poligami, boleh menikah berkali-kali. Ya, artinya apa? Anda termakan asumsi, ya. Gitu. Iya, makanya kan orang yang tidak paham kan banyak laki-laki yang akhirnya jadi menyombongkan diri gitu. Banyak kaum laki-laki yang jadi akhirnya menyombongkan diri. Aku loh bisa nikah sekian kali gitu dibandingkan perempuan gitu.
gitu. Nah, itu laki-laki nggak berilmu kayak gitu. Iya, laki-laki nggak berilmu kayak gitu. Sekarang saya boleh tanya nggak? Boleh. Sekarang saya boleh tanya, di mana Yesus ya mengajari masalah tata cara nikah? Di mana Yesus ngajarin tata cara nikah? Ya tata cara nikah ya nggak pernah ngajarin. Yesus yang Loh, diajarin. terus gimana kalian mau nikah? Kalau Yesus kagak ngajarin, lalu gimana kalian mau nikah? Belum menikah itu kan, kalau yang Yesus ajarkan itu kan istilahnya dia cinta dan kasih ya, kasih dan cinta gitu. Istilahnya. Terus? Iya, tapi kalau untuk pernikahan itu kan yang dilakukan oleh manusia, Bang, gitu. Kalau kagak, Mbak, gini, kalau kagak ada tata cara nikahnya, nanti pedang sama pedang, laki-laki sama laki-laki, sah-sah aja nikah kalau gitu. Kalau nggak ada aturannya. Nanti perempuan dengan perempuan, ya mungkin boleh juga gitu. Adu gesek aja berarti kalau kayak gitu. Ya ada, Bang. Kalau pernikahan itu berbarengan dengan ibadah gitu, bareng sama ibadah. Tapi tercatat oleh negara juga gitu. Ya kan kalau di Islam kan kita diatur rukun nikah ada 5. Pertama ada perempuannya, kedua ada laki-lakinya, yang ketiga ada 2 saksinya, yang keempat ya ada saksi, ada walinya, ya yang kelima ada sigotnya, akad dan mahar gitu. Itu aturan Islam. Jadi kalaunya kelimanya ini telah dipenuhi, sah nikahnya. Kalau satu aja tidak dipenuhi, tidak sah. Itu kan di dalam ajaran Islam. Kapan Yesus adakah mengajarkan seperti itu? Kalau yang nggak ada mengajarkan seperti itu, kayak gimana cara nikahnya kalian? Masa zina seumur hidup? Kan kayak gitu. Ya nggak zina, kita ada pernikahan di gereja. Itu yang mengatur semua adalah dari pihak Romo gitu semuanya. Kalian ini ikut gereja, ikut pendeta, ikut Romo, atau ikut Yesus sih? Aneh juga. Kenapa malah ajarannya ajaran Romo yang diikuti? Enggak, maksudnya Yesus mengajarkan istilahnya untuk kelakuan kita di dunia, cinta kasih gitu kan, damai gitu kan. Beda dengan halnya untuk masalah pernikahan gitu. Karena setahu saya Yesus sendiri juga nggak nikah. Artinya Mbak apa? Ya syariat di Kristen itu nggak lengkap gitu, nggak ada aturan gitu, nggak bisa mengatur hidup ya hidup aja seenak lu kan kayak gitu. Akhir bulan kamu transfer 10%, kalau mati dosa udah ditebus masuk surga. Nggak ada, mana ada kayak gitu, nggak ada. Nggak ada aturan itu namanya. Nggak ada, mana ada. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Iya. Aneh kan, nggak ada hukum nikah, masalah tata cara nikah di Kristen nggak ada. Ikut Romo kata mbaknya. Mana ada, nggak ada, Bang. Ya, kayak istilahnya masalah tata cara nikah kan memang sudah diatur oleh dari pihak gerejanya gitu loh. Iya, artinya apa? Kristen mengikuti gereja berarti bukan ikut Yesus. Jangan-jangan nanti si Anu pula yang atur gitu ya. Si Anu yang ngatur gitu, ngatur pernikahan dikit kita baru ya. Aduh. Kalau masalah pernikahan memang saya belum menjalani pernikahan, soalnya jadi setahu saya itu memang dari Yesus sendiri tidak mengajarkan masalah pernikahan, tapi pernikahan itu adalah diatur oleh gereja gitu loh. Tapi saya belum pernah menjalani pernikahan di di iman sekarang ini belum gitu. Jadi berarti mbaknya belum menikah gitu? Belum. Oh belum, masih gadis rupanya ya. Enggak, maksudnya ya sudah nikah dulu gagal gitu loh. Oh iya, dulu menikah gagal gitu ya. Mbak, jadi habis ini kalau nanti ada DM Mbak minta nomor WhatsApp-nya, blokir aja ya. Iya, blokir aja, jangan mau dikasih itu, banyak udah monitoring yang di bawah itu ya. Iya Mbak, masalahnya apa, penonton saya ini dia seneng
seneng banget lihat saya susah. Susah banget dia lihat saya seneng gitu. Makanya ini pesan saya, kalau penonton saya ada DM nanti jangan mau gitu, jangan mau ya. Gitu. Ada lagi Mbak yang perlu dipertanyakan? Atau boleh saya nanya nih? Boleh nanya aja dulu. Oh, nanya dulu. Mbak, menurut Anda siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Kalau menurut saya tuh Bunda Maria itu nggak ada yang mencabut deh. Dia dinaikkan ke surga gitu, Bang. Dinaikkan ke surga kan sebelumnya dia dimatikan dulu tuh. Ya tapi kan itu memang dinaikkan ke surga oleh Allah gitu loh, Bang. Maksudnya untuk seperti kalau Yesus kan memang dimatikan dulu gitu. Dimatikan dulu bahkan dia bangkit, tapi kalau Bunda Maria dia langsung dinaikkan. Oh iya. Surga. Saya lupa, Anda Katolik atau Protestan gitu? Saya Katolik. Oh, Katolik ya. Ya. Enggak apa-apa, ya wajar aja saya nanya masalah Bunda Maria, artinya kan kayak gitu. Kalau Katolik, kalau Protestan kan mereka lebih banyak nggak tahu gitu. Kalau untuk masalah Bunda Maria. Ya memang kalau Katolik imannya itu melalui Tritunggal gitu. Jadi ada Allah Bapa, Allah sebagai Bapa, terus Allah sebagai anak dan ada Roh Kudus juga. Kita juga ada mengakui bahwa adanya Allah gitu, sama. Ya tetap aja diputar-putar kayak gimana pun tetap nyembah manusia juga, Mbak. Enggak, memang Yesus dilahirkan seperti manusia karena untuk sebagai wujud suri tauladan manusia di dunia gitu loh, Bang. Maksudnya seperti itu. Gitu. Tapi dia tidak 100% manusia itu enggak gitu. Tapi dia adalah dari hati gitu, dari perilaku itu adalah Tuhan gitu, Bang. Dia adalah Mesias. Ya kalaunya Mesias bukan berarti Tuhan juga kali. Karena dia kan banyak memberikan mujizat. Saya bingung loh Mbak, di Kristen ini banyak Tuhannya. Iya, heran saya. Kemarin saya pernah menanyakan nggak sama Mbak masalah Lukas 2 tuh. Yang tentang apa? Oh, coba saya tanya dulu ya sama Anda ini ya, tentang ini ya. Nih, ya. Saya konfirmasi dulu sama Mbak ya. Nih ya. Boleh. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau tanya dulu, ini yang lahir Tuhan? Ya, Yesus. Tuhan ya? Iya, dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan? Kok dianggap Tuhan, Mbak? Kok bisa dianggap Tuhan? Dia bisa menyembuhkan, dia bisa menyembuhkan sakit, bisa membangkitkan kembali orang mati gitu. Saya nggak menanyakan masalah itu. Yang dilahirkan di kota Daud ini Tuhan atau bukan? Itu aja sih. Yesus yang sebagai Tuhan. Oke, Tuhan yang lahir, baik. Nah Mbak, sekarang kita baca dua-duanya ya. Dan ketika genap pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan bayi tadi diserahkan kepada Tuhan lagi. Ini Tuhan mana lagi Mbak? Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan di sini? Ketawa sendiri kan, berapa Tuhan kau? Ya. Ketawa sendiri Mbaknya, ada berapa Tuhan di situ? Terus ya teman-teman, Tuhan yang bayi dibawa diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi gitu loh. Itu. Maksudnya itu diberikan kepada Allah gitu Bang, mungkin Bang. Iya, diberikan kepada Allah, bukan Mbak. Ya, kalau dia diberikan kepada Allah, kan Allah udah mengutus firman-Nya kan tadi, yang jadi bayi tadi. Kenapa? Kenapa harus diserahkan pula kepada Tuhan? Saat Yesus bayi kan dia belum diketahui bahwa di sekeliling dia belum diketahui bahwa dia adalah Tuhan gitu maksudnya Bang.
Lalu kenapa penulisnya mengatakan Tuhan yang lahir? Berarti